yang sudah tahu tentang sister. Nah, sekarang caranya adalah pertama kita login. Ini aku pakai browser Google Chrome di komputer ya. Nah, itu diketikin aja alamat IP address-nya. Alamat IP address-nya itu aku dapatkan dari operator kampusku. Nah, kalau sudah diketik, nanti keluar laman sister seperti ini. Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi LL Dikti 2. Karena aku berdomisili di Lampung, di Bandar Lampung, jadi aku masuk ke LL Dikti 2. Kalau sudah seperti ini tampilannya, nah nanti kalian bisa isi aja username dan password. Itu aku isi dengan alamat emailku dan juga password yang sudah aku daftarkan sebelumnya. Setelah mengisi alamat email dan password, maka akan tampil menu beranda sister seperti ini. Nah, di tampilan awalnya akan terlihat ringkasan profile. Itu kalau kalian sudah upload foto, nanti foto kalian akan otomatis sendiri terbuka. Pendidikan terakhir, kemudian juga di situ ada laman kalau kalian itu terdaftar sebagai dosen di mana. Kalau aku di situ dosen program studi D3 Keperawatan. Dan di sini aku scroll ke bawah, itu ada pengajaran, kesejahteraan. Pengajaran itu nanti relate-nya ke feeder dikti ya. Jadi yang kalian ajar itu udah otomatis masuk sendiri ke sisternya gitu. Nah, di situ ada buku yang diterbitkan, baik itu modul ataupun buku yang sudah ter-ISSBN, itu nanti akan tampil di sister kalian. Nah, lanjut ke bagian sebelah kiri, itu ada dashboard dari profile, kompetensi sampai info serdos. Di situ ada, bisa kalian pilih, klik aja. Kita contohkan yang profile. Profile itu ada menu data pribadi, in-passing, jabatan fungsional, kepangkatan sampai dengan penempatan. Sekarang coba kita klik yang data pribadi. Kalau kita klik yang data pribadi, itu akan muncul seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, profil, bidang keilmuan, alamat dan kontak. Kalau kalian belum sama sekali ngisi, di situ bisa dilengkapi. Dan kalau kalian sudah mengisi nih, seperti aku, kalian mau edit atau ajukan perubahan data, itu bisa aja kalian edit sendiri. Itu ada yang paling atas, itu ada kayak kotak hijau, kayak ada tanda pulpennya itu. Nanti kalian ketik aja, klik aja di situ, nanti itu akan kayak kebuka secara otomatis gitu. Nah, yang mana yang mau dirubah kalian tinggal isi, kalian tinggal lengkapi, nanti kalian tinggal klik ajukan perubahan data seperti itu. Kita lanjut yang ke in-passing. Kalau in-passing itu dosen itu kan ada jenjang ya, sudah JA berarti dia nanti akan mengurus in-passing. Nah, kalau aku alhamdulillahnya sudah mempunyai jabatan fungsional asisten ahli. Kalau sudah punya asisten ahli, berarti kita sudah punya in-passing, data in-passing. Nah, kalian tinggal masukin aja data in-passingnya sesuai dengan SK in-passing yang sudah diterbitkan oleh LL Dikti. Nah, seperti ini, nama dokumen, nama file. Sekarang kita coba lihat dokumen. Lihat dokumen itu berupa SK yang kita upload. Nah, ini SK yang dari Kemenristek Dikti, LL Dikti wilayah 2. Ini seperti, nah, kita coba masuk ke jabatan fungsional. Tadi yang aku bilang adanya in-passing, kita harus ngurus jabatan fungsional dulu, yaitu kalau kita sebagai dosen baru, nanti akan aku share deh caranya, bagaimana cara untuk naik jabatan ke asisten ahli itu seperti apa. Nah, di sini sudah tertulis ya kalau aku tuh sudah asisten ahli. Kemudian kepangkatan juga relate tadi ke JA, itu penata muda tingkat 1 golongan 3B, nomor SK-nya terhitung mulai tanggal berapa, itu semua tercantum. Nah, penempatannya aku adalah merupakan statusnya dosen non PNS, dosen tetap di Prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Kalau tadi di menu profile, sekarang kita ke menu kualifikasi. Di situ ada pendidikan formal, diklat, sampai riwayat pekerjaan. Kita klik yang
tadi ya, riwayat pendidikan formal, kalian tinggal tambah aja jenjang pendidikan kalian, S1, S2, kalau sudah S3 dan sudah profesor juga bisa ditambah aja, klik di sana ada tanda yang hijau-hijau plus tambah, itu tinggal ditambah aja. Kemudian ada kita ke kompetensi sertifikasi. Nah, riwayat sertifikasi karena aku statusnya pada saat ini sedang diajukan untuk mengikuti Serdos sesi ke-1 Kemendikbud, jadi aku belum ada sertifikasi. Kemudian yang kalau tes itu nanti kalau kita mau mengikuti Serdos, sertifikasi dosen, itu ada syaratnya, yaitu mengikuti TKDA dan TOEFL. Pengajaran ini relate dengan yang kalian ajar itu pada semester tersebut apa aja. Nah, ini tuh relate dengan feeder dikti juga ya. Jadi kalau kalian di semester gasal, kalian ngajarnya ada bahasa Inggris, kayak aku ngajar bahasa Inggris 1, pendidikan budaya anti korupsi, bahasa Indonesia, itu semua nanti otomatis itu langsung masuk juga ke menu sister di bagian pengajaran seperti itu. Nah, karena kan di kampus itu operator tiap semester pasti melaporkan masing-masing dosen itu ngajarnya apa aja gitu. Kemudian kalau yang di bimbingan, nah seperti aku itu pembimbing kedua, pembimbing pembantu, karena di sini kan bidang keilmuan aku tentang bahasa ya. Jadi aku hanya bisa sebagai pembimbing kedua, tidak bisa sebagai pembimbing pertama. Nah, itu semuanya juga masuk nih di menu sister di bimbingan mahasiswa. Ini semua judulnya ini adalah judul mahasiswaku. Kemudian ini di menu bahan ajar. Nah, di situ ada Basic English for the Professional Nurse, itu modul yang aku tulis. Nah, tanggal terbitnya 23 Januari 2017. Belum ber-ISBN. Di situ ada aksi, aku upload SK penerbitan modul atau bahan ajar. Kemudian kita lanjut ke menu penelitian. Nah, ini juga masuk, kalian tuh sudah meneliti berapa banyak, nanti dia masuk juga ke sister. Ini aku pada tahun 2018 sih, aku baru 1 kali melakukan penelitian yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi. Waktu itu aku menerbitkannya di jurnal Prasasti Linguistik UNS. Kemudian ini ada publikasi, ini relate juga ke Sinta. Kemudian lanjut ke pelaksanaan pengabdian. Di sini juga kalian tinggal masukin aja judul yang kalian sudah laksanakan tentang pengabdian masyarakat. Ini aku baru 2 sih yang sudah aku jalankan di tahun 2018 dan di tahun 2019. Kalian tinggal masukkan saja judul, kemudian lampirannya berupa SK dan juga laporan akhir dari pengabdian masyarakatnya. Next, kita lanjut ke menu penunjang. Di situ ada submenu anggota profesi, pengelola jurnal, penghargaan, visiting scientist, sampai penunjang lainnya. Anggota profesi, aku belum terdaftar sebagai anggota profesi manapun, jadi kosong, tidak ada. Kalau kalian sudah mendaftarkan diri sebagai anggota profesi, misalkan PPNI atau apapun itu ya, kalian bisa ditambahin aja di sini. Kemudian penunjang lain, kita langsung skip aja di penunjang lain. Kalau misalkan kalian ada di menu lainnya itu, kalian boleh diklik aja tinggal ditambah. Nah, di sini penunjang lainnya itu berupa kayak misalkan aku sebagai anggota di acara wisuda bersama yang dilakukan oleh kampus aku. Kemudian ada acara seleksi penerimaan mahasiswa baru, aku sebagai juga anggota, itu tinggal dimasukin aja di menu penunjang lainnya. Dan jangan lupa dicantumkan nomor SK, kemudian SK-nya seperti itu. Nah, ini kita langsung lanjut ke info Serdos ya. Di sini karena aku saat ini sedang diajukan untuk mengikuti sesi ke-1 tahun 2020. Nah, jadi beginilah tampilannya. Jika kalian sudah sampai ke tahap D4, itu nanti akan keluar
nilai skor komponen dari nilai pedagogi, profesional, kepribadian sampai sosial itu aku sudah dinyatakan lulus. Kemudian juga ada komponen penilaiannya dari kualifikasi akademik sampai dengan kemampuan dasar akademik. Nah, di situ nilai gabungannya aku dinyatakan lulus. Untuk nilai gabungan itu harus lebih dari 4,0. Jadi baru dikatakan lulus kalau lebih dari 4,0. Di menu layanan Serdos juga tersedia tabel konversi TKBI dan TKDA. Jadi kalau kalian bingung, kalian sudah ikut tes nih, misalkan kalian ikut tes TOEP, TKBI, ikut di PLTI, itu nilai skor kalian berada di rentang 56 sampai 65. Nah, yang diambil nilainya yang dihitung itu bukan 56 sampai 65-nya, melainkan berada di nilai angka yang di paling pojok sebelah kiri itu. Nah, kalau yang 56,65 itu kan berada di nilai angka 5. Berarti kalian mendapatkan skor 5. Nah, seperti itu untuk cara menginput atau menghitung nilai TKBI yang sudah dikonversi. Sama halnya dengan TKDA. TKDA juga kita lihatnya dari nilai angkanya yang dihitung atau yang dimasukkan ke nilai gabungan. Nah, misalkan tadi kalian sudah tes TKDA, kalian berada di rentang misalnya 628 sampai 687. Nah, yang diinput itu adalah nilai angkanya. Jika berada di 628 sampai 687, berarti kalian mendapatkan skor 6. Seperti itu. Kita bisa lihat nilai gabungan itu ada di paling bawah halaman layanan Serdos. Itu ada konversi nilainya. Dari nilai gabungan itu semua dijumlahkan harus di atas 4,0. Nah, untuk mengetahui pengumuman Serdos, kita buka sister.ristekdikti.go.id. Kita masukkan alamat username kita dan juga password. Setelah itu login. Kemudian nanti akan tampil laman dashboard dari Sister. Nah, seperti itu. Ini aku buat desktop site dulu. Ini aku loginnya lewat handphone ya. Nah, ini kita buka kita pilih desktop site dulu. Setelah itu kita klik di sebelah kiri, itu ada menu dashboard sampai ke layanan Serdos. Kita klik yang layanan Serdos. Kalau di handphone itu tombolnya kliknya bentuknya bulat-bulat, itu kita klik yang bulat paling bawah, nomor 4 paling terakhir. Nah, kita tunggu. Setelah kita klik yang bulat-bulat paling bawah itu, maka akan keluar pengumuman hasil sertifikasi dosen kita. Itu alhamdulillah aku dinyatakan lulus sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2020. Nah, di situ ada keterangannya ya, ada komentar juga dari asesor pertama dan asesor kedua. Nah, di situ ada nama, terus nomor peserta, kemudian bidang ilmu, kemudian di situ tahun kuota dan PT pengusul. Hasil akhirnya lulus seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang akan mengikuti Serdos gelombang kedua, segera dilengkapi persyaratannya. Semoga kalian juga sama dengan aku bisa lulus mengikuti Serdos gelombang 2 tahun 2020. Amin. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap di subscribe, like, and comment. Terima kasih.